Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan kita Rainbow Kids Auladi. Kali ini Bunda Emma dan Bunda Nisa akan berbincang tentang kegiatan kita yang dalam aktivitas anak-anak belajar di Rainbow Kids Auladi adalah kegiatan membacakan buku cerita kepada anak-anak. Nah, apa sih tujuannya? Sekarang kan lagi booming ya, lagi viral nih, lagi digalakan kembali read aloud. Nah, gitu ya. Dan kebetulan saya juga masuk ke dalam komunitas Bekasi Read Aloud. Apa sih tujuannya read aloud itu? Membacakan buku cerita dengan nyaring, dengan suara nyaring. Nah, tujuan kita itu apa? Pertama, kita punya tujuan bahwa anak-anak zaman sekarang ini kan sudah kecanduan gadget. Nah, kita itu bertujuan untuk bahwa anak-anak tuh jangan sampai kecanduan lagi. Itu menghindari kecanduan gadget. Jadi ada kegiatan yang positif seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan minat baca atau menumbuhkan minat baca pada anak. Karena ilmu itu kan bisa kita tahu dari membaca. Kalau anak minatnya sudah tumbuh dalam membaca, insya Allah nanti anak akan jadi pintar dan cerdas seperti itu. Jadi pengetahuan anak pun akan bertambah, pengetahuan kita pun sama. Itu tujuan kita, dan juga tujuan kita ini ingin mendekatkan jalinan ikatan antara guru dan murid, orang tua dan anak gitu. Itu supaya ikat kembali, karena selama kemarin itu kan pandemi hampir mau ke 3 tahun ini ya. Itu anak-anak pegangannya HP atau gadget ya, selain laptop, komputer, HP. Itu anak-anak itu seperti itu karena belajarnya online itu secara daring. Jadi berangkat dari situ menimbulkan efek ke sana, imbasnya anak-anak sekarang jadi kecanduan gadget. Nah, apa sih langkah-langkah kita sebagai orang tua, sebagai pendidik agar anak-anak tidak terjerumus ke kecanduan gadget itu? Gitu. Akhirnya digalakanlah sekarang membacakan nyaring. Gitu. Nah, jadi kita bertujuan ini akan berbincang dengan Bunda Nisa seberapa besar manfaat yang sudah diperoleh oleh anak-anak di Rainbow Kids Auladi ini gitu. Itu hanya skup kecil ya, kita tanyanya tentang yang di Rainbow Kids Auladi aja. Itu baru kecil aja, kita skala kecil. Insya Allah dimulai dari Rainbow Kids Auladi ini kita akan berkembang ke luar. Itu tujuan kita agar terselamatkanlah anak-anak di generasi emas kita ini dari kecanduan gadget dan menambah ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi karena selama ini anak-anak tuh mainnya hanya game, nonton yang gak jelas-jelas seperti ya mukbang, orang makan ditonton, kemudian ASMR yang bunyi-bunyi itu anak-anak senang sekali. Makanya kita tanya, itu manfaatnya apa? Anak-anak cuma senang aja mendengarnya. Nah, maka dari itu kita akan alihkan sedikit demi sedikit perhatian anak itu, tidak harus ke sana terus fokusnya. Jadi ada kegiatan lain yang lebih menyenangkan gitu. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Bunda Nisa nih, kan di Rainbow Kids Auladi ini salah satu kegiatan pembelajarannya itu kan ada membacakan buku cerita ya kan, dengan nyaring gitu. Nah, saya mau tanya nih, apa sih yang dirasakan gitu sekarang ini ketika Bunda Nisa menceritakan atau membacakan buku cerita kepada anak-anak? Nah, sejauh mana gitu keberhasilan itu gitu, coba. Yang saya rasakan dalam bercerita kepada anak itu menumbuhkan rasa senang sekali, terus menjadi lebih dekat kepada anak, kemudian mengetahui ekspresi-ekspresi anak saat berceritakan seperti itu. Kemudian juga anak menjadi lebih bersosialisasi kepada temannya, kayak aku tahu itu loh, seperti itu. Jadi tahu ya, bisa mengemukakan pendapatnya ya gitu. Dan juga ada interaksi dengan temannya. Iya, alhamdulillah. Itu salah satu bermanfaat ya sebetulnya itu ya. Ada serasa senang dan
dari dua belah pihak ya. Senangnya dua belah pihak, bukan hanya satu pihak. Jadi dari pihak guru, dari pihak murid itu ada senangnya. Kemudian ada interaksi ya, ada argumentasi, ada tanya jawab. Nanti kan di akhir dari cerita suka ada pertanyaan ya, apakah anak ini menyimak apa tidak gitu. Kan sekarang kita lagi membelajarkan anak untuk membaca pemahaman. Jadi apa yang dibaca, apa yang didengar itu anak-anak itu paham. Bukan hanya membaca, sekedar membaca tanpa tahu artinya, dan juga mendengarkan tanpa tahu artinya pula. Makanya di akhir cerita suka ada pertanyaan ya, seputar cerita yang tadi ya. Jadi saya mau nanya juga nih sama Bunda Nisa, mungkin yang lain juga ya, orang tua, sahabat Rainbow Kids Auladi, mama bundanya, kalau misalnya belum mengerti gimana sih cara membacakan buku cerita, nah, seperti apa nih Bunda Nisa membacakan buku cerita buat anak-anak di rumahnya, seperti apa membacakan buku cerita itu gitu. Cara membacakan buku cerita yang pertama, boleh deh memilih dulu buku ceritanya. Biasanya saya minta anak untuk memilih buku ceritanya yang menarik buat mereka itu apa, kemudian baru dibacakan satu-satu. Gimana bacanya? Per kalimat, jadi ditunjuk seperti ini. Gitu, begini. Oh iya, jadi seperti kayak gini ya, kayak uniknya diriku. Ini hanya seperti ini kita lihat. Bukan hanya sih sebetulnya, kalau kita lihat tulisannya nggak banyak. Nah ini yang membuat anak tertarik. Jadi tidak bosan karena banyak sekali bacaannya, nggak gitu. Jadinya uniknya diriku ditunjuk satu persatu seperti ini. Misalnya, hai anak cerdas, ayo temukan keunikan dirimu. Ayo cari tahu uniknya dirimu. Selamat membaca. Nah, terus bagaimana Bunda Nisa merasakan kedekatan antara anak-anak dengan kita gitu, dengan gurunya gitu? Bagaimana tuh? Terasakah dekatnya gitu? Terasa, lebih dekat, lebih nyaman. Yang tadinya ada yang anaknya diem sendiri kayak baca cerita, mendengarkan cerita juga pengennya duduk sendiri, akhirnya dia mau bergabung sama teman-temannya. Gitu. Iya, jadi terasa lebih dekat. Jadi memancing dia untuk ikut gabung ya. Tadinya cuma hanya mendengarkan dari jauh, ngeliatin, tapi setelah ada Bunda Nisa tentang menceritakan dan membacakan buku cerita itu, dia lebih tertarik karena ada teman-temannya yang bertanya, berargumen gitu ya. Alhamdulillah, itulah bagusnya ya membacakan buku cerita. Salah satu manfaatnya itu salah satunya seperti itu. Anak yang tadinya diam, dia diam aja di pojok, tidak tertarik dengan bermain dengan temannya, akhirnya ikut nimbrung, gitu, ya kan? Ikut nimbrung, ikut ekspresi juga. Tadinya ekspresinya nggak ada, jadi ada keluar ya. Jadi memancing ekspresi anak juga, gitu. Karena anak sudah merasa nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, dengan tidak sadar dia akan gabung gitu kan. Sudah nyaman ya, dia jadi bebas ekspresi seperti itu. Gimana nih tipsnya Bunda Nisa kepada orang tua di rumah pun bisa gitu membacakan buku cerita kepada anak-anaknya gitu? Tipsnya yang pertama, orang tua mungkin bisa menyediakan di rumahnya buku-buku cerita, fasilitasi buku-buku cerita yang anak-anak suka gitu. Jadi membacakan buku cerita digabung dengan bermain proyek dengan bahan lost part, yaitu bahan-bahan yang bisa bongkar pasang, bisa dilepas, bisa dipasang, bisa dimainkan berulang-ulang, dia tidak habis pakai. Jadi dia akan berulang, bisa dipakai dengan bacaan-bacaan berikutnya pula gitu, dengan buku-buku cerita yang lain gitu. Jadi anak-anak insya Allah generasi emas kita akan gemilang dan bukan anak yang kecanduan gadget seperti itu. Nah, Bunda Nisa, amin ya. Semoga anak-anak Rainbow Kids ini menjadi anak-anak yang generasi emas yang gemilang di masa depan. Ini manfaatnya tadi sudah dibilang ya, manfaatnya banyak sekali, melatih fokus kepada anak. Kemudian kita bisa melihat juga pendeteksian dini terhadap pendengaran, kemudian mata, kemudian berbicara
itu bisa kita lihat ketika kita bacakan ya, nggak konsentrasi nih ada apa nih anak nih, kita bisa deteksi dini gitu, tumbuh kembang anak ini kemana. Jadi bagi pendidik atau bagi orang tua, sahabat Rainbow Kids Auladi, semoga tayangan kita ini bermanfaat untuk kita semua ya, karena ini adalah tugas kita semua, tugas mencetak generasi emas kita ya, menjadi emas yang gemilang cemerlang gitu, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian ya, kita bincang-bincangnya. Sebenarnya masih banyak sebetulnya ya. Apa sih kesan kita, banyak sekali gitu ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi ya di lain waktu, nanti di video berikutnya. Jangan lupa juga nanti di setel notifikasi ya, dan notifikasi jangan lupa agar sahabat Rainbow Kids Auladi tidak ketinggalan gitu ya, tidak ketinggalan informasi bermanfaat berikutnya, seperti itu ya. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.